Pemirsa, ajang Ma'arif Award yang rutin diadakan tiap 2 tahun memasuki babak akhir. Sejumlah tokoh inspiratif terpilih di ajang Ma'arif Award tahun ini. Kita tahu bahwa Ma'arif Institute selalu mengapresiasi anak-anak bangsa, komunitas, serta organisasi-organisasi yang memiliki dedikasi dalam merawat kebinekaan, keberagaman, dan juga pluralisme. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri di tengah masa pandemi 2 tahun terakhir, di mana misinformasi dan disinformasi sangat rentan dalam memecah belah bangsa. Untuk itu kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, ada Bapak Abdul Rohim Ghazali. Selamat datang Pak Rohim, salam sehat. Selamat pagi. Nah, selain itu pemirsa juga sudah bergabung bersama saya, ada para peraih Ma'arif Award 2022, ada Dr. Athaillah Al-Latif atau yang akrab disapa Dr. Ato. Beliau adalah seorang dokter kandungan dan kebidanan yang tinggal di Biren, Aceh. Kemudian ada Ketua Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah Manggarai Barat, Bapak Marcelinus Agot. Dan juga ada founder Inbis Permata Bunda, Mas Anggi Gunandi. Selamat datang semuanya, salam sehat Bapak-Bapak. Saya ingin mulai terlebih dahulu dengan Pak Rohim. Pak Rohim, ini di balik Ma'arif Award 2022 ini, apa sebenarnya landasan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Apa yang pesan yang ingin disampaikan? Ma'arif Award ini kan dimulai sejak 2007 ya. Ini yang ke-9 yang sekarang ini. Nah, awalnya kan di tengah situasi awal-awal tahun 20-an itu kan tidak lama Indonesia mengalami satu proses transisi ya. Transisi yang banyak tokoh-tokoh itu orientasinya lebih ke politik semua, Pak. Lebih ke politik. Sehingga untuk mencari orang-orang yang betul-betul punya jiwa kenegarawanan, katakanlah seperti itu agak sulit. Padahal itu penting untuk memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa hidup ini tidak semata-mata orientasinya politik. Nah, sebenarnya Indonesia ini kan sangat luas dan kita tidak mungkin untuk tidak mendapatkan tokoh-tokoh yang punya jiwa kenegarawanan dan bisa menginspirasi masyarakat itu. Nah, cuman sudah banyak arena atau institusi lain yang memberikan award semacam itu ya. Nah, kita mencari hal lain yang berbeda dari yang mereka cari, yang mereka adakan ini. Perbedaannya adalah kita mencari orang-orang yang mungkin selama ini tidak dikenal, tidak dikenal, tetapi punya peranan yang sangat penting di wilayahnya, di daerahnya gitu. Jadi itu kata kuncinya ya Pak ya. Jiwa kewarganegaraannya luar biasa, tidak terekspos. Kenegarawanan luar biasa. Tapi tidak terekspos, tapi punya dampak yang luar biasa di daerah mereka masing-masing. Sekarang kita sudah duduk bersama dengan ada 3 orang luar biasa di daerah mereka masing-masing. Kita akan mulai dari yang paling muda, ada Mas Anggi. Ini menjadi salah satu contoh untuk anak-anak muda di luar sana. Karena Mas Anggi ternyata besar perannya di dalam Inbis Permata Bunda. Apa yang dilakukan bagi teman-teman difabel sampai dengan hari ini di Bontang khususnya apa Mas? Ya, jadi Inbis Permata Bunda itu kita inisiasi di tahun 2013 Mbak. Jujur aja awalnya saya dan istri pertama kali untuk membangun ini sama sekali nggak punya landasan atau base keilmuan soal itu. Kami masih sibuk sama karir masing-masing saat itu dan sama sekali nggak punya orientasi buat kepikiran membersamai teman-teman difabel. Ya intinya masih kepikirannya soal materi aja saat itu, masih sombong aja saat itu. Sampai ada satu momen titik baliknya bertemu sama salah satu teman-teman difabel di SLB. Kebetulan waktu itu teman tuli, teman tunarungu, bertemu di situ ada satu percakapan yang bikin akhirnya mata kita kebuka gitu, pikiran kita kebuka, hati kita juga ikut arus itu gitu. Bahwa kata-katanya mungkin sederhana, dia sampaikan ke saya, nanti kalau saya udah lulus sekolah yang beliin saya beras siapa gitu. Dari situ kita baru kebayang gitu, iya selama ini kayaknya kita abai deh. Ada satu hal yang
kita terus mikir tentang kita doang gitu. Tapi adik-adik alumni SLB, teman-teman kita yang difabel, itu tuh kemana setelah mereka harus punya kewajiban memenuhi kebutuhannya dia, kebutuhan keluarganya gitu. Dari situ akhirnya kita ngambil jalan gila gitu buat saya putuskan resign dari pekerjaan, kita mulai bangun usaha. Jadi Inbis itu dimulai dari usaha pribadi sebenarnya awalnya. Kita bikin usaha interior, wallpaper, mempekerjakan teman-teman difabel. Semakin proses, ternyata kebutuhannya sesuai dugaan bahwa teman-teman difabel, baik yang sekolah di SLB, non-SLB, ataupun non-sekolah, selama ini di tahun 2013 masih sangat minim sekali terserap di dunia kerja. Sampai akhirnya by proses kita trial error, mulai kepikiran ternyata tampungan usaha ini nggak cukup buat nampung semuanya. Sampai akhirnya di tahun 2016 kita mulai berpikir yang sustain. Bagaimana caranya? Ini cuma tidak hanya sekedar usaha yang mempekerjakan teman-teman difabel, tapi juga ada sebuah sistem yang membuat program ini bisa berkelanjutan. Maka di Inbis Permata Bunda kita punya sebuah program turunan yang namanya SEP, Sustainable Entrepreneurship Program for Disability. Akhirnya mereka bisa mulai belajar di fase pelatihan, mulai pemagangan, penempatan kerja, sampai akhirnya mereka didampingi untuk jadi wirausahawan difabel. Nah Mas Agi, setelah berjalan sekian lama, kemudian sampai memutuskan untuk membuat satu program yang khusus untuk teman-teman difabel. Sebelum menjadi program ini, berapa total teman-teman difabel yang pada akhirnya bergabung untuk bekerja? Di awal dulu dimulai dengan 1 orang, Mbak. Menjadi? Dimulai 1 orang, terus nambah jadi 15, sampai di titik akhirnya kita kepikiran bahwa load ini nggak bisa dibuat dengan pendekatan yang terus-terusan merekrut, usahanya terbatas gitu. Di titik akhir di 2016 itu ada sekitar 15-an orang, teman-teman difabel semua. Nah jadi pemirsa, itu tadi adalah satu kisah yang menceritakan bagaimana pentingnya ternyata kehadiran sosok seperti Mas Anggi. Ini lokasinya khusus di Bontang. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan punya banyak lagi cerita inspiratif lainnya dari beberapa orang lagi yang menjadi salah satu tokoh inspiratif lainnya. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh bosan di rumah aja nggak bisa kemana-mana? Nggak pernah ada masalah tuh. Kucing-kucingku nggak pernah gagal bikin mood aku happy terus. Mood jadi happy kalau lihat Simpus juga happy. Empusmu sudah makan belum Cleo First? Jangan lupa berikan Cleo yang penuh nutrisi dan pastinya disukai sama Empus. Cleo, teman bikin mood. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Bosan di rumah aja nggak bisa kemana-mana? Nggak pernah ada masalah tuh. Kucing-kucingku nggak pernah gagal bikin mood aku happy terus. Mood jadi happy kalau lihat Simpus juga happy. Empusmu sudah makan belum Cleo First? Jangan lupa berikan Cleo yang penuh nutrisi dan pastinya disukai sama Empus. Cleo, teman bikin mood. Didukung oleh
Pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih punya segudang cerita inspiratif lainnya. Kita akan ulas lagi selanjutnya. Tadi kita sudah bahas ceritanya Mas Anggi, sedikit secuplik. Nah, selanjutnya ada Dokter Atailah yang biasa kita kenal dengan Dokter Ato. Dokter Ato ini adalah salah satu dokter yang kemudian direkomendasikan oleh sekelompok masyarakat yang ada di Biren sampai akhirnya menjadi pemenang di Ma'rif Award 2022. Yang menjadi salah satu tokoh yang sekarang dilirik oleh masyarakat. Kalau dari Dokter Ato, apa cerita yang mungkin bisa menggugahkan hati masyarakat kalau ternyata kondisi di Biren itu masih membutuhkan sosok-sosok seperti Dokter Ato? Ya, barangkali orang melihat profesi saya sebagai seorang dokter yang mungkin lebih fokus dengan profesi kedokterannya, khususnya dalam bidang kebidanan. Tapi sejak kehadiran saya ke Kabupaten Biren tahun 2006, sepulang saya dari Yogyakarta, maka perhatian saya memang di samping kepada profesi ini melihat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di daerah saya. Saya awali memang pada waktu itu melihat perbedaan-perbedaan konflik, bukan konflik sebenarnya, apa lebih kepada perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kelompok kecil masyarakat. Maka kami kemudian membangun rumah ibadah pada saat itu. Saya mulai membangun rumah ibadah untuk lebih memberikan tempat kepada kelompok masyarakat tertentu yang punya pemahaman ibadah tertentu untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, gitu. Awalnya memang tidak ada masalah apa-apa, berjalan seperti biasa. Setelah dari membangun rumah ibadah masjid itu, kemudian kami lanjutkan dengan membangun sekolah. Gitu. Sekolah pada saat itu kami bangun Sanawiyah, kemudian Aliyah gitu ya. Kemudian PAUD, kita mulai dari PAUD, kemudian SD gitu. Nah, di tengah proses pembangunan itu kemudian kami bangun masjid yang kedua gitu ya. Membangun masjid yang kedua, di situ mulai terasa ada penolakan, bahkan penolakan yang sangat keras sekali pada saat itu. Saya juga heran sebenarnya kenapa masjid ditolak. Isu yang ada pada saat itu adalah terjadinya perpecahan ataupun dikhawatirkan ada hadirnya masjid ini akan mengakibatkan terjadinya perpecahan. Nah, pada sisi itu kita berjuang memproses, walaupun izin untuk membangun masjid sudah keluar, belum keluar pada saat itu. Untuk mendapatkan izin membangun masjid tidak bisa keluar sampai 4 tahun kita berjuang. Nah, di tengah proses itu kami membangun sekolah terus. Ini satu sisi yang tadi kita rasakan tidak ada penolakan. Dengan pemahaman kami bahwa banyak masyarakat yang percaya dengan sekolah yang kita bangun, baik itu Sanawiyah Aliyah, SD, PAUD, TK gitu ya, SD, SMP, kemudian kita bahkan lanjut ke SMA, bahkan pesantren, karena di Sanawiyah dan Aliyah itu kita bangun pesantren juga, dayah kita sebut, begitu juga dengan SMP dan SMA kita bangun dayah. Dan masyarakat percaya dengan apa yang kita kembangkan itu. Banyak anak-anak yang mereka titipkan ke sekolah kita. Karena ada unggulan-unggulan yang mereka bisa dapatkan di sekolah tersebut. Nah, di sisi yang lain, perjuangan membangun masjid tetap terjadi penolakan. Surat izin itu baru bisa keluar setelah adanya perubahan kanun di Aceh. Untuk pembangunan rumah ibadah, khusus untuk masjid tidak perlu ada lagi rekomendasi ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dalam keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya, nomor 8 dan nomor 9 itu. Nah, karena Aceh punya kekhususan, masjid tidak perlu lagi ada ketentuan itu. Maka kemudian keluarlah izin. Tapi pada tempat yang lain juga mengalami satu kondisi yang sama. Karena ada 2 tempat yang terjadi penolakan itu. Nah, dua tempat itu kemudian bisa turun izin. Satu tempat berhasil kita bangun karena terjadi kohesivitas masyarakat, kemudian bisa kita satukan masyarakat di situ, saling berpelukan, kita tidak ada masalah apa-apa. Bahwa hadirnya masjid ini bukan untuk menimbulkan perpecahan. Jadi itu tadi cerita Dokter Ato. Ya. Sekilas kita beralih ke sebelah Dokter Ato, ini ada Pak Marcel dari BPKD Manggarai Barat, pemirsa. Kalau Pak Marcel, sebenarnya apa latar belakang masalah yang paling utama yang ditemukan di Manggarai Barat sampai Pak Marcel tergerak untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat ini? Terima kasih, Mbak. Awal memang pengetahuan saya di bidang kesehatan sangat minim. Karena saya lama sekali bergerak di bidang pendidikan, 25 tahun ya. Lalu selama itu juga selain bidang pendidikan, saya juga bergelut lingkungan hidup dan pariwisata. Dunia kesehatan betul masih awam.
Tapi saya percaya bahwa ini Providentia Dei, pelenggaran ilahi. Oke, saya yakin bahwa ini dokter ilahi yang menunjuk saya ke arah ini. Saya percaya itu, saya yakin itu. Oke, awal kami lihat keliling, perbaiki fasilitas kesehatan sama-sama, dan kemudian mereka mengangkat saya sebagai badan pembina puskesmas. Saya di situ. Kalau dalam perjalanan kita lihat, toh kita harus buat sesuatu. Karena pada saat itu angka kematian ibu anak itu sangat tinggi. Termasuk di wilayah kami Manggarai Barat. Oke. Di wilayah kami itu berada di atas 20-an. Oke, ibu yang meninggal waktu melahirkan atau setelah melahirkan tiap tahun. Oke. Setelah itu kami jalan. Lalu kami berinisiatif untuk membuat film. Dan judul film itu Harapan Sebina. Itu ada satu ibu yang bernama Sebina, dia sangat mengharapkan dia alami keselamatan, tapi ternyata tidak. Oke. Lalu melalui film ini, di mana saya salah satu pelakonnya, mengajak masyarakat agar semua melahirkan di vaskes. Tidak lagi menggunakan dukun. Dukun berfungsi hanya untuk menghantar si ibu hamil ke vaskes. Dan di sana diatur. Karena bagaimanapun, melahirkan di vaskes tentu jauh lebih aman ketimbang melahirkan di rumah sendiri. Baik. Lama-kelamaan akhirnya kami lihat, toh tidak cukup dengan itu. Kita perlu menambah fasilitas di puskesmas. Dan kami pilih rumah tunggu. Sehingga ibu sebelum melahirkan diperkirakan 2 hari dia mempersiapkan diri di fasilitas yang di mana dia masuk secara gratis. Termasuk keluarga yang mengantar dia juga tidak bayar rumah itu. Lalu 2 hari setelah ibu melahirkan dia juga di sana. Tentu angka ini bukan angka matematis. Bisa lebih dari itu tergantung kekuatan dan kesehatan si ibu. Itu sejarah awal. Jadi mulai dari yang masih mau pergi ke dukun, banyak yang meninggal pada saat melahirkan, dibuatlah film, sampai akhirnya sekarang masih terus berjalan ya, Pak Marcel ya. Nah, Pak Rohim, dari cerita 3 orang yang ada di sini, 3 tokoh yang meraih Ma'arif Award tahun ini kan adalah cerita luar biasa. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat? Karena Ma'arif Award ini kan membantu supaya orang-orang ini hadirlah ke permukaan. Apa yang ingin disampaikan? Tujuan kita adalah ingin menularkan inspirasi dan optimisme ini ke khalayak ramai, kepada masyarakat luas, kepada Indonesia, bahwa ini loh, di daerah-daerah itu ini hanya mungkin sebagian kecil. Di luar sana masih banyak lagi yang belum kita temukan, mutiara-mutiara dari daerah-daerah ini, Mbak. Nah, ini kan memberikan harapan baru buat kita, buat masyarakat Indonesia, dan orang-orang ini, tokoh-tokoh ini sudah mempraktekkannya bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang inspirasi itu pasti diterima oleh masyarakat. Dan pesan seperti ini kan sebenarnya dulu pesan utama dari Buya Ahmad Syafii Ma'arif, bahwa kita untuk memperluas pergaulan kita harus bergaul dengan siapa saja, dan orang-orang ini sudah membuktikan, meskipun mungkin ada dokter atau ada Mas Anggi yang ya mungkin Muslim, tapi dia terbuka dengan siapapun. Terus ada Pak Agot ini yang Katolik ya Pak, tapi dia membuka peluang kepada siapapun dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya itu. Gitu. Apapun latar belakangnya, semuanya sama-sama menginspirasi dan mengabdi untuk masyarakat. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali, kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi dengan para tokoh yang hadir di sini. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Ibu cermat, cerdas hemat, pilih Fortune buat masakan garing. Ibu cermat, pakai Fortune, kriuk kering gorengan garing. Ibu cermat, goreng garing, Fortune bikin semua garing. Hemat drink, Ibu cermat, pilih Fortune.
rajanya garing. Bosan di rumah aja nggak bisa kemana-mana? Nggak pernah ada masalah tuh. Kucing-kucingku nggak pernah gagal bikin mood aku happy terus. Mood jadi happy kalau lihat Simpus juga happy. Empusmu sudah makan belum Cleo First? Jangan lupa berikan Cleo yang penuh nutrisi dan pastinya disukai sama Empus. Cleo, teman bikin mood. Ibu cermat, cerdas hemat, pilih Fortune buat masakan garing. Ibu cermat, pakai Fortune, kriuk kering gorengan garing. Ibu cermat, goreng garing, Fortune bikin semua garing. Hemat cincin, ibu cermat, pilih Fortune rajanya garing. Bosan di rumah aja nggak bisa kemana-mana? Nggak pernah ada masalah tuh. Kucing-kucingku nggak pernah gagal bikin mood aku happy terus. Mood jadi happy kalau lihat Simpus juga happy. Empusmu sudah makan belum Cleo First? Jangan lupa berikan Cleo yang penuh nutrisi dan pastinya disukai sama Empus. Cleo, teman bikin mood. Metro TV, The Election Channel, meneguhkan visi kebangsaan. Ibu cermat, cerdas hemat, pilih Fortune buat masakan garing. Ibu cermat, pakai Fortune, kriuk kering gorengan garing. Ibu cermat, goreng garing, Fortune bikin semua garing. Hemat cincin, ibu cermat, pilih Fortune rajanya garing. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan obrolan kita hari ini. Saya mau ke Pak Marcel terlebih dahulu. Pak Marcel, setelah adanya BPKD di Manggarai Barat hingga saat ini, apa dampak perubahan Pak? Apakah semakin sedikit angka kematian pada saat Ibu melahirkan di sana? Baik Ibu, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, lebih dahulu saya menyatakan bahwa BPKD yang berkumpul di BPKD itu sangat heterogen. Kami betul menjaga kebinekaan. Dan setelah ada BPKD, kematian tentu dalam kerjasama dengan Dinas Kesehatan menurun cukup jauh. Kalau dulunya 20 ke atas, maka sekarang tidak sampai 10. Bahkan pernah 0 kematian ibu dalam setahun. Oke, terakhir ini paling tinggi sekitar 7 dan banyak kali 5. Dan saya kira itu berkat kerjasama dan juga keterlibatan berbagai pihak. Oke, masyarakat dengan senang hati memberi dari kekurangan, tapi didukung juga oleh pemerintah yang tidak merepotkan kami, tidak menganggap kami sebagai saingan dalam tugas, tapi mereka memberi support luar biasa. Dan ini juga energi positif untuk kami. Tentu sesudah hadir di tempat ini, energi kami semakin kuat. Oke, jadi apapun usahanya mudah-mudahan hasilnya jauh lebih baik ya Pak ya. Diharapkan demikian. Amin. Kalau Dokter Ato, setelah menghadapi masalah seperti ini, selanjutnya apa yang akan dibikin lagi di sana? Ya, yang paling pasti memajukan terus dunia pendidikan. Ya, kita ada SLB dan seterusnya. Kita kembangkan terus kemajuan pendidikan di daerah yang akan memberikan suatu pencerahan. Apa yang dianggap selama ini berbeda dalam satu kelompok masyarakat tertentu ternyata tidak ada di di tempat tersebut. Kebetulan saya itu pimpinan Muhammadiyah, mungkin dianggap berbeda, sehingga kita tunjukkan bahwa dengan di sekolah Muhammadiyah kemudian akan memberikan suatu pencerahan kepada mereka, sehingga perbedaan itu bisa kita kurangi dan kita hindari. Imbasnya adalah rumah ibadah salah satunya seperti yang kita hadapi saat ini bisa terwujud di sana. Ada yang menarik juga Bapak-Bapak sekalian, karena Dokter Ato sempat memberikan tunjangan hidup, kemudian sampai membiayai S3. Benar begitu dokter? Ya itu hanya bagian, sesungguhnya itu bagian kecil ya. Ya apa yang kita miliki harus kita berikan gitu ya. Ya saya punya sebuah keyakinan bahwa kesuksesan itu bukan ketika kita sudah selesai dengan diri kita.
yang tidak dihitung dari seberapa banyak yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain. Dan hadirnya sekolah-sekolah Muhammadiyah di sana, sebagiannya adalah untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, yang bisa bersekolah di tempat kami walaupun tidak punya kemampuan. Ya, dan itu memperluas jangkauan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, Mas Anggi, apa pesan Mas Anggi mungkin untuk kaum muda yang ada di luar sana? Karena kita tahu pasti kondisi-kondisi yang Mas Anggi temukan mungkin saja ada di luar, di tempat-tempat lain. Apa pesan untuk teman-teman yang nonton saat ini? Saya pikir ini waktu yang paling tepat untuk kita beralih, Mbak. Kalau dulu kita bicara soal difabel, tapi ke depan kita harus membersamai mereka, ngajak mereka bicara, supaya kita tahu ke depan apa sih yang sebenarnya mereka akan tuju gitu. Kalau dulu kita bicara soal bagaimana edukasi masyarakat, soal kesetaraan, penerimaan tentang teman-teman difabel, harusnya ke depan kita sudah harus bicara teman-teman difabel ini akan sesukses apa, mereka punya peran apa buat bangsa ini. Karena kita selalu yakin bahwa kita semua manusia di dalam kehidupan ini adalah akan dipersatukan oleh semangat yang sama untuk berkarya. Bahwa berkarya bukan tentang caranya. Terkadang kita suka usil, merasa bahwa ada orang lain punya cara yang berbeda, itu berarti salah, itu berarti dia tidak seperti pada umumnya. Maka ini soal kata kunci utamanya, kita akan dipersatukan oleh karya, bersatu dalam karya, berkarya dalam beda. Jadi semuanya harus menginspirasi satu sama lain dan mau berkarya intinya. Nah, Pak Rohim, pada saat masyarakat mungkin menemukan sosok-sosok inspiratif di sekitarnya, apa yang bisa dilakukan? Ya, saya kira selain mengapresiasi juga ya menyontoh. Barangkali gitu. Ini kan sebenarnya ya inkubasi bisnis itu kan banyak di Indonesia. Tetapi tidak semua seperti yang Mas Anggit lakukan. Oh, dokter kandungan ribuan, bahkan mungkin ada ratusan banyak ribu sekali kali ya, dokter di ya. Indonesia. Tetapi kan yang seperti dokter Ato, ya mungkin ya kita baru temukan satu nih, mungkin di luar sana masih banyak lagi. Nah, kalau ada seperti itu kan inspirator yang luar biasa dan harapannya ya bisa menjadi teladan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir hari ini untuk diskusinya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan terkait dengan tokoh-tokoh inspiratif peraih Ma'arif Award 2022. Dan tetaplah di Metro TV bersama kami, sampai jumpa.